Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan interface di PHP. Interface merupakan salah satu bagian dari object oriented programming ya. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi Laragonya. Kita akan jalankan Apache-nya. Kemudian kita akan buka juga untuk localhost-nya. Kita bisa jalan ya. Nah, kita buka terminalnya, kita akan membuat project baru untuk latihan interface kita. Kita akan masuk ke direktori PHP tutorial. Kemudian kita akan membuat direktori 47 terkait dengan interface. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktori 47 interface. Saya akan clear screen, kita akan buka dengan code insiders. Buat teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code, silakan juga buka Visual Studio Code-nya ya. Oke, materi kita terkait dengan interface. Interface di PHP adalah sebuah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh sebuah kelas tanpa harus menentukan bagaimana cara melakukannya. Interface di PHP terdiri dari metode-metode yang tidak memiliki implementasi atau disebut juga metode kosong ya. Sehingga disebut juga metode abstrak. Interface di PHP bisa dianggap sebagai sebuah kontrak atau perjanjian implementasi metode bagi kelas yang menggunakan interface. Kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada dalam interface. Nah, itu interface ya. Jadi yang harus teman-teman garis bawahi, interface adalah sebuah kontrak perjanjian implementasi metode ya. Ini di PHP itu yang teman-teman harus garis bawahi. Nah, pertama kita akan buat sebuah file index.php seperti ini ya. Nah, kita akan buat sebuah interface. Nah, interface dimulai dengan perintah interface, kemudian diikuti dengan nama interface-nya. Misalkan saya akan buat interface logger. Nah, kemudian interface logger ini kita akan buat sebuah public. Nah, terus juga kalau misalkan interface di PHP harus public ya. Kalau misalkan bukan public dia akan error. Ini sudah pernah kita contohkan di video sebelumnya. Nah, kita akan buat public function log, misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan buat parameternya message. Nah, ini adalah interface-nya. Kita buat satu aja ya. Nah, kemudian kita akan implementasikan interface ini. Misalkan kita buat sebuah kelas file logs. Nah, logger aja ya. File logger. Ini kita akan implementasikan implement logger. Nah, ini kita implementasikan. Nah, di sini kita akan buat sebuah properti. Kita akan buat private, misalkan di sini handle. Kemudian kita akan buat lagi di sini sebuah private $log file. Nah, ini. Kemudian di sini kita buat konstruktornya ya. Nah, konstruktornya kita buat log file. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah mode ya. Mode kita kasih defaultnya adalah A. Nah, seperti ini modenya A. Kemudian di sini kita akan buat this log file, kita akan isi dengan log file. Kemudian kita akan isi this handle, kita akan gunakan fopen this log file atau file name kemudian mode. Atau misalkan kita ambil yang log file aja ya. Log file ini juga sama. Nah, kemudian ini akan kita pilihkan ini ya. Open filenya gagal misalkan ya.
Oke, sekarang kita akan baru implementasikan abstrak metodenya. Kita akan buat public function log. Nah, kita akan write, misalkan kita akan buat message. Nah, misalnya kita akan isi dengan date. Misalkan formatnya kita buat F, J, kemudian tahun, kemudian kita buat G titik 2 I, kemudian A. Dan kita buat di sini pemisahnya adalah titik 2. Kita buat titik 2. Kemudian kita isi dengan message, kemudian di sini kita isi dengan /n. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di bawahnya kita akan file write, kita akan write this handle message. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk destruct-nya ya. Jadi ketika objeknya dihancurkan, ini akan ngasih pesan public destruct-nya. Kita akan cek jika this handle, maka kita akan close handle-nya ya. Oke, ini kelas dari implementasinya. Nah, sekarang kita tinggal menggunakannya. Kita save. Nah, di sini kita tinggal buat sebuah objek logger sama dengan new. Misalkan kita akan buat di dot slash log dot txt, kemudian kita kasih ininya write ya. Nah, w. Oke, kemudian kita akan kasih pesannya php log, misalkan belajar php service, misalkan pesannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini logger, kita isi dengan new file logger log.txt, log.txt, kemudian dia tambahkan new database logger, new database logger. Kita tutup dengan koma. Nah, baru di sini kita lakukan perulangan ya. For each logger, kita akan $log misalkan log message ya, log message. Nah, seperti ini database logger. Nah, ini kita buat database logger ya. Ininya kita belum buat database loggernya. Kita tambahkan di sini. Nah, sebuah database logger kelas ya. Kita buat kelas database logger yang ini ya. Kita buat kelas yang database logger, kelas database logger, kita akan implement logger. Nah, sekarang function log, misalkan echo-nya kita print as print as print f. Kita kasih pesannya misalkan log
%s to database, misalkan /n message. Nah ini ya. Oke, ini database loggernya sudah. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk jalankan ya. Teman-teman tinggal buka localhost-nya. Kita akan masuk ke PHP tutorial. Kemudian kita pilih interface. Nah, ini log message to database. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah ke create ya. Nah, ini hasil dari log yang tadi kita buat dengan tambahan interface. Jadi kita pertama membuat interface logger, kemudian kita implementasikan ke dalam dua buah kelas ya. Kita implementkan database logger dan file logger. Dan hasilnya kita simpan ke dalam txt. Ya, itu contoh kita menggunakan interface ya. Jadi semua metodenya harus diimplementasikan. Nah, kemudian interface juga bisa extend ke beberapa interface lain. Nah, kita akan contohkan ya. Kita akan contoh langsung biar lebih mudah. Nah, misalkan saya akan buat file interface. Saya akan buat interface A misalkan ya. Ini supaya lebih simpel aja. Misalkan saya memiliki public function foo. Nah, ini kerangkanya ya seperti ini. Kemudian kita juga akan membuat sebuah kelas. Ini jangan kelas B ya, kita buat interface dulu. Kita buat interface B. Nah, kita akan extend A. Nah, kemudian kita akan buat abstrak lagi, public function, misalkan nama ya, nama kita kasih parameternya string, misalkan bus. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita kemudian memiliki lagi interface C. Nah, ini akan kita, kalau enggak kita bikin kelas aja ya, kita langsung bikin kelasnya supaya lebih simple. Kita bikin kelas C, kemudian kita akan implement B. Nah, maka ketika kita mengimplement B, kita harus menggunakan ya atau mengimplementasikan semua metode dari keduanya. Nama ini ya, kita nah kita membuat sebuah kelas C ini yang mengimplementasikan dari sebuah interface B, yang mana interface B adalah extend dari interface A. Jadi seolah-olah interface B ini kumpulan dari dua buah interface ya, ini dan ini. Keduanya kita harus implementasikan. Punya kita implementasikan, namanya juga harus kita implementasikan. Kalau misalkan hanya salah satu akan error. Nah, di sini kita bisa membuat objeknya C sama dengan new C, kemudian kita bisa cetak seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lihat contoh .php. Nah, kemudian belajar PHP. Ini kita berhasil ya. Jadi kita mengextend interface dari interface lainnya. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan multiple interface. Nah, misalkan saya memiliki banyak interface ya. Nah, misalkan saya buat interface I1, artinya interface ke-1 ya. Nah, kita akan buat sebuah public function foo. Kemudian saya akan buat lagi interface I2, artinya interface kedua. Ini kita akan buat bar. Nah, ini hanya contoh aja ya. Kemudian kita buat interface ketiga. Nah, interface ketiga ini kita buat I3. Nah,
Ini bus misalkan ya. Nah, kemudian kita akan buat interface keempat. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau menggabungkan, kita bisa interface keempat, I4, kemudian kita bisa extend. Extend langsung banyak I1, I2, I3. Kita langsung extend. Nah, ini kalau misalkan yang ini mau ke teman-teman isi juga boleh ya. Saya akan buat sebuah interface kosong ya. Seperti ini. Nah, jadi saya membuat I4 yang mengextend I1, I2, I3 secara langsung. Jadi tinggal pisahkan dengan tanda koma I1, I2, I3-nya. Nanti kalau misalkan kita mengimplement I4, maka ketiganya ini harus kita implementasikan. Nah, misalkan kita membuat sebuah kelas D, kita akan implementkan I4, maka semuanya harus kita pasang ya. U, bar, bus, ini harus kita jalankan. Nah, jadi kita ketika membuat objek bisa dengan langsung ya. Seperti ini, U, bar, bus. Nah, ini kita menggabungkan beberapa interface dengan diimplementasikan secara langsung seperti ini. Ini kalau misalkan kita jalankan, kita buka, nah ini jalan ya, fu, bar, bus, jalan semua. Nah, ataupun teman-teman juga bisa dengan menggunakan implement langsung ya. Misalkan ini saya duplicate, kemudian yang ini kita tutup. Karena kita menggunakan I4 ini adalah I1, I2, I3, maka kita bisa menggunakan I1, I2, I3. Nah, seperti ini juga sama ya. Ini hasilnya sama. Nah, tuh hasilnya adalah fu, bus, bar, bus juga. Cuman kalau yang ini kita langsung implementasikan di dalam kelasnya dengan pemisah tanda koma. Kalau yang ini interface-nya digabungkan dulu baru kita implementasikan. Nah, ini sama aja hasilnya. Kurang lebih untuk terkait dengan interface seperti itu ya. Jadi yang harus teman-teman garis bawahi terkait dengan interface adalah sebuah kontrak perjanjian implementasi metode. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.